Memahami Injil Markus bab 5. Namaku Legion, karena kami banyak. Pembelajaran Injil Markus di bab 5 ini diawali oleh tibanya Yesus dan para murid saat naik perahu yang kala itu sempat diamuk oleh badai. Pada peristiwa di akhir bab 4 Injil Markus ini. Dan selanjutnya mereka tiba di seberang danau di daerah yang bernama Gerasa. Pada bab 5 ini kembali Yesus menunjukkan kuasanya melalui perkataan dan tindakannya di hadapan para murid serta orang-orang yang menyaksikannya. Hal ini Yesus lakukan karena ternyata para murid masih belum bisa percaya padanya dan belum bisa memahami kuasanya sebagai anak Allah. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Gerasa adalah salah satu kota di Dekapolis, sebelah timur Sungai Yordan. Kira-kira 10 km tenggara kota Genesaret.
Dan penduduk kota tersebut di zaman itu bukan orang-orang Yahudi. Kuasa Yesus mengusir roh jahat atau setan di kota Gerasa ini bukan hal pertama yang dilakukan, melainkan pernah dilakukannya pada saat Yesus mengajar di rumah ibadat. Dan saat itu ada orang yang sedang kerasukan setan. Hal tersebut tercatat pada bab 1 ayat 23 hingga 26 pada Injil Markus ini. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami? Yesus, orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, Diam! Keluarlah daripadanya! roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Kuasa yang dimiliki Yesus dalam mengusir setan pada dua peristiwa yang tercatat di Injil Markus ini mengungkapkan hal yang sama, yaitu bahwa setan atau roh jahat mengenali Yesus sebagai anak Allah yang kudus dan maha tinggi. Tapi yang membedakan adalah bila pada peristiwa pertama di rumah ibadat roh jahat itu hanya ada satu, tapi pada peristiwa di Gerasa ini roh jahat atau setan tersebut ada banyak. Ada sekitar 2.000 lebih jumlahnya. Makanya setan itu menyebut namanya legion, karena mereka banyak. Wow, banyak sekali ya. Bukan hanya satu, bahkan 2.000 lebih roh jahat pun Yesus sanggup mengusirnya. Sungguh luar biasa kuasa yang dimiliki oleh Yesus ini. Selain itu, ada hal-hal lain yang menarik melalui peristiwa ini, yaitu pertama, permohonan roh jahat agar tidak disiksa oleh Yesus, melainkan diizinkan pindah pada kawanan babi-babi yang sedang mencari makan di lereng bukit itu dikabulkan. Namun dampaknya, kawanan babi-babi itu menjadi panik, lalu terjun ke dalam danau hingga mati lemas. Hal ini memberi arti bahwa permohonan roh jahat pun dapat dikabulkan oleh Yesus. Lalu apakah permohonan kita yang telah diangkat sebagai anaknya akan diabaikan? Pasti dikabulkan. Hanya kapan dikabulkan tidak dapat diketahui waktunya. Dan matinya para babi-babi tersebut mengartikan bahwa roh jahat hanya membawa pada dosa dan kematian akibat dosa tersebut. Hal yang kedua adalah sikap dan perbuatan orang yang melihat peristiwa itu dan menceritakannya pada orang-orang lain membuat mereka takut dan mendesak Yesus meninggalkan daerah mereka. Hal ini mengartikan bahwa mudah sekali bagi mereka menangani orang yang kerasukan setan daripada menerima Yesus yang mempunyai kuasa menyembuhkan. Seperti itu sikap orang-orang kafir di kota Gerasa ini, yang tidak bersyukur karena satu manusia diselamatkan, melainkan menyayangkan hilangnya 2.000 ekor babi-babi yang mati. Bagi orang kafir, kehadiran Yesus belum bisa diterima dengan baik. Dan hal yang ketiga adalah perintah Yesus pada orang yang disembuhkan ini berbeda dengan peristiwa penyembuhan sebelumnya, yaitu tidak memerintahkan untuk merahasiakan penyembuhan itu, melainkan menyuruhnya untuk memberitakan pada orang-orang tentang segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat padanya dan bagaimana Tuhan mengasihinya. Dan akibatnya,
orang-orang di wilayah itu mendengar bagaimana belas kasih Allah pada orang bukan Yahudi melalui Yesus. Dan kelak, belas kasih Yesus pun kembali dirasakan oleh wanita yang bukan bangsa Yahudi dan dikategorikan sebagai bangsa kafir yang anaknya dirasuki setan. Itu kelak ada pada peristiwa tersebut pada bab 7 ayat 24 hingga 30. Selanjutnya, penulis Markus melalui peristiwa ini ingin menyampaikan bahwa kuasa Yesus telah melampaui batas-batas wilayah Yahudi yang dianggap sebagai bangsa kafir. Dan tindakan Yesus ini memperlihatkan apakah orang-orang bukan Yahudi kelak akan mengakui siapa Yesus yang sebenarnya melalui pertobatan mereka selanjutnya. Lalu, apakah ada makna lain di balik peristiwa ini? Pasti ada, yaitu yang pertama, belas kasih Yesus tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Bahkan pada orang yang kerasukan itu yang diabaikan dan tersisih tetap menjadi perhatiannya. Yang kedua, kehadiran Yesus di kota Gerasa ini juga menjadi latar belakang perutusannya di antara semua bangsa kafir, dan sekaligus menyatakan bahwa kekristenan tidak memiliki batas-batas wilayah, suku, ataupun bangsa. Sabda dan kuasa Yesus yang menyelamatkan ditujukan kepada semua umat Allah. Cukup sekian dulu pembelajaran memahami Injil Markus di bab 5 ini, dan akan dilanjutkan pada video berikutnya di bagian kedua nanti. Dan di bagian yang kedua nanti, Yesus kembali menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah dan pada orang-orang dan para muridnya, yaitu menyembuhkan orang yang sakit pendarahan dengan hanya menyentuh jubah Yesus, serta membangkitkan orang yang telah mati. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.